Sebelum mulai, Mimin ingatkan kalau Mimin akan update cepat video Miroko-chan season kedua ini. Jadi, jangan lupa subscribe ya. Di episode sebelumnya, Miko, Godmother, dan Sindaurom akhirnya berhasil memasuki dunia lain. Miko yang kini menjadi umpan malah sudah hampir dimakan oleh roh kuil itu. Sebagian besar tubuhnya sudah masuk ke dalam mulut makhluk yang paling besar. Lalu, bagaimana cerita selanjutnya? Yuk langsung aja kita masuk ke cerita. Episode 12 ini berjudul Toako, sang spiritualis terkenal, sedang melakukan pengusiran hantu di televisi. Panel dibuka dengan menunjukkan seorang perempuan dengan hairstyle zaman Firaun. Dia sedang melakukan pertunjukan eksorsis di TV. Hari ini mereka masih menayangkan ini. Konyol sekali, ucap seorang penonton. Hahaha, aku aktris juga, jawab penonton satunya. Gak mungkin mereka membawa keluarga yang beneran terkutuk ke acara itu, lanjutnya. Padahal kamu bisa menolak, produsernya itu terkenal banget loh. Ujung-ujungnya selalu duit ya, ucap Godmother muda. Duit itu penting, Mitsue. Duit bisa menolongku menyalurkan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Gini, selama ini aku tutup mulut, tapi anak itu luar biasa kuatnya. Bahkan mungkin lebih kuat dari kita. Harus sampai kapan aku merawatnya? Tanya Godmother. Anak itu memang berbeda, tapi dia masih kecil dan aku nggak bisa titipkan dia ke sembarang orang. Terlalu berbahaya. Jadi orangnya harus seperti kita, ucap Toako. Harus ada yang menuntun dia ke jalan yang benar sebelum dia tersesat terlalu jauh, dan kamulah yang cocok untuk menjalankan peran itu, bukan? Panel lalu berpindah dan terlihat Godmother tengah menjalani hari-hari biasanya sambil mengajarkan banyak hal pada seorang anak kecil yang dititipkan Toako. Sindaurom, itu adalah namamu yang sekarang. Sudah menjadi tradisi untuk memberi nama kedua kepada murid. Anggap saja itu adalah nama panggung. Tidak ada makna mendalam dari nama itu. Tidak perlu kau gunakan jika kau tidak mau. Terima kasih. Sekarang namaku Sindaurom, jawab Sindau kecil. Panel lalu berpindah. Terlihat Sindau kecil tengah berjalan meniti anak tangga untuk menuju kuil dari dunia lain. Kemudian panel berpindah lagi ke masa sekarang. Terlihat wajah Godmother sangat khawatir karena dia tidak bisa melihat Miko yang dikelilingi kabut hitam. Godmother juga tidak mengetahui di mana Sindau berada. Kemudian panel berpindah lagi kepada Miko. Kini Miko yang sedang berada di dalam perut roh kuil tadi hanya melihat kegelapan di sekelilingnya. Miko berpikir bahwa dia sudah mati. Namun dia teringat dengan kejadian di gang sempit saat dia memasuki tubuh roh yang mengikutinya. Kondisinya sama-sama gelap. Nah, di tengah kebingungannya, Miko teringat lagi perkataan Sindau untuk tidak merespon apapun dalam keadaan apapun. Namun, di dalam kegelapan itu, Miko mendengar suara langkah kaki. Dan kini, berdiri sesosok makhluk tanpa kepala di hadapan Miko. Makhluk itu memegang lonceng dan mengacungkannya ke arah Miko, seolah dia ingin memberikan benda itu. Menyaksikan itu, Miko hanya terdiam. Lalu, datang lagi sesosok makhluk yang sangat menyeramkan ke arah Miko. Dan secara tiba-tiba, Miko sudah berada di luar mulut makhluk itu. Di sana, Miko menyaksikan juga makhluk itu merubah wujudnya menjadi lebih menyeramkan dan membuat tubuh Miko lemah tak berdaya. Godmother yang menyaksikan itu merasa semakin khawatir. Namun Miko masih berusaha untuk melawan kekuatannya. Walau pada akhirnya Godmother tidak tega dengan kondisi Miko dan bermaksud untuk membantunya. Giliranmu sudah cukup, Miko. Kalau aku membiarkan dia menderita terus, maka aku tak layak disebut Godmother desa, ucapnya. Godmother yang sedari tadi bersembunyi kini sudah memasuki kuil sambil berkata, "Aku sudah tua, tapi aku kembali. Ingat aku," ucapnya dengan suara tinggi. Dua roh kuil yang berpakaian kimono itu langsung menyadari kehadiran Godmother dan menyerangnya. Sementara
makhluk yang paling besar ada di depan Miko dengan banyak lonceng menggantung di perutnya. Makhluk itu menggoyangkan seluruh tubuhnya sehingga membuat bunyi lonceng memenuhi atmosfer di sana. Setelah semuanya berhenti, makhluk itu mendekatkan wajahnya. Dia membuka mulut dan sosok tangan keluar dari sana hendak menyerahkan lonceng kepada Miko. Namun, di saat Miko hendak mengambil lonceng itu, Shindou datang entah dari mana dan langsung merebutnya. Dan chapter pun berakhir. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.